Ya karena memang hanya kolega-kolega terdekat saja yang kami berikan akses untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Ya, sambil kita menunggu Pak Ikhwan untuk bergabung dari Padang. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Wakil Rektor 3, jadi kegiatan kita ini sudah terlaksana untuk yang kedua kalinya. Insya Allah setelah ini akan ada kegiatan-kegiatan webinar series lagi yang akan kami lakukan. Yang pertama itu kemarin kita terkait dengan penelitian dan pengabdian oleh Prof. Prof. Muhtadi ya, Prof. Muhtadi dari UMS. Ya, ini ya sudah lumayan banyak bergabung teman-teman. Ya, selamat datang. Ini Pak Ketut ya dari Denpasar ada juga. Ini sudah bergabung dosen-dosen lain, Pak Umar, Ibu Catherine. Oke. Nah itu Pak Gilang, Pak Busronya ada itu Pak Gilang. Pak Gilang ini dosen kami yang sekarang jadi ketua prodi ilmu olahraga di UNGO. Nah ini Pak Gilang pindahan dari kemarin dari Jawa Barat ya, dari Stikip Muhammadiyah Kuningan. Saya bilang yang hadir itu ada Pak Busro, Mas Andi Staf, Kang Dudu. Jadi Pak Gilang harus masuk dulu. Ya, selamat datang kepada Pak Dr. Robin. Kegiatan kita sebentar lagi dimulai sambil menunggu Pak Ikhwan untuk bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah, Pak Iwan. Gimana Pak ini? Udah ini Pak, udah banyak nih yang gabung nih. Pak Busro. Oh iya nih. Kang Busro ngapain lagi ikut? Ya, kalau diizinkan mau belajar. Ya, ini udah pada gabung semua Pak. Siap. Oke, udah siap Pak Iwan ya? Saya buka PowerPoint-nya sebentar. Oke, dicoba dulu Pak. Soalnya saya ke kantor kali ini. Biasanya di rumah kan. Oh, lagi di kampus Pak ya? Makanya gayanya kayak gini, gaya seragam. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Oke, ya, silahkan Pak kalau mau dimulai Pak. Oke, udah ini Pak ya, dikasih akses ini ya. Oke. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang untuk kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat kesehatannya sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini di siang hari ini kita dapat berkumpul di media daring ini, media Zoom ini dalam rangka mengikuti kegiatan webinar
seri yang kedua yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini, dan insya Allah nanti mungkin akan bertambah lagi. Pertama-tama yang kami hormati di sini hadir bersama kita Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Apris Aratilome sebagai MC. Terima kasih Pak telah bersedia menyempatkan waktunya di tengah kesibukan untuk mengikuti kegiatan kami bersama dosen-dosen, dan kami ucapkan juga selamat datang karena sebenarnya sifatnya internal, tapi alhamdulillah dihadiri oleh beberapa kolega kami di sini, banyak teman-teman dari universitas lain sebagai penyampaian juga pada Bapak WR3, ada dari UIN Bandung, Pak Ketut, Pak Jamil tadi dari Jawa Timur, NTB, dan beberapa Sepertinya jaringan Pak Firdo jaringannya atau jaringan saya terputus ini. Jaringan sana ini, Pak. Oh iya, syukurlah. Saya khawatir punya saya. Soalnya koneknya pakai kabel ini, bukan ya, saya di Surabaya wifi. Lancar ini. Oh iya, baik Pak. cek, maaf, keputus. Suara saya udah kedengaran Pak ya? Sudah bagus lagi. Oke, mohon maaf, saya kembali. Jadi saya lanjutkan, Pak Ikhwan merupakan sehari-harinya bertugas di Universitas Andalas ya Pak ya, di Padang, dosen di Fakultas Teknik. Di luar itu banyak sekali kegiatannya, termasuk menjadi ambasador ya dan editor di DOAJ. Kemudian beliau juga kalau tidak salah verifikator Sinta di kampusnya. Nah, terkait dengan kegiatan kita hari ini, tentu saja ketika temanya kita ini adalah webometrics dan repository, saya yakin Pak Ikhwan adalah orang yang sudah banyak pengalamannya di situ, dan kita akan mendengarkan penjelasan terkait dengan apa yang akan disampaikan oleh beliau hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan lancar. Saya mohon maaf kalau misalnya koneksi saya kurang stabil karena Makassar lagi hujan, lagi cuacanya kurang bagus, tapi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa. Tema hari ini adalah mengenai kupas tuntas webometrics dan repository. Sebagaimana kita ketahui bahwa webometrics ini adalah salah satu lembaga yang memberikan penilaian terhadap ranking dari universitas yang ada di seluruh dunia, dan webometrics salah satunya yang berbasis web. Walaupun begitu, webometrics itu indikatornya ada beberapa, misalnya presence, impact, kemudian openness, dan beberapa hal lain mungkin yang akan lebih lengkap nanti dijelaskan oleh Pak Ikhwan. Dan terkait dengan repositori, kami juga membutuhkan informasi itu Pak, karena terus terang di UMGO ini, di kampus kami, memang kami baru mau untuk mensinkronkan ya repositori kami dengan Rama yang ada di
Kemendikbud itu. Nah, itu nanti mungkin juga ada penjelasan terkait itu dan apa hubungannya dengan Webometrics, karena itu juga setahu saya ada hubungannya. Kemudian hal-hal lain terkait mungkin selama ini pemahaman kita terkait dosen-dosen ketika mau membuat profil Google Scholar-nya itu. Nah, mereka harus menggunakan misalnya email institusi yang afiliasi institusi atau email pribadi dan apa dampaknya. Nah, ini kemudian nanti akan dijelaskan oleh Pak Iwan secara komprehensif. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Iwan untuk memulai membawakan materinya. Kurang lebih waktunya bisa sampai 40-50 menit lah, Pak. Seperti itu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan teman-teman, para peserta untuk bisa menuliskan di kolom chat dan nanti kita akan buka sesi diskusi. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Iwan untuk membawakan materi. Baik, terima kasih Pak Firya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu. Ini maaf, saya cek sound dulu nih, suara saya bagus ya? Enggak ya? Boleh Pak, boleh. Bagus ya, baik. Ya. Perkenalkan, saya Ikhwan Arif. Saya mengajar di jurusan Teknik Industri di UNAN, jadi Universitas Andalas. Nggak nyambung sih sebenarnya ya, kalau cerita teknik industri itu ke IT gitu ya. Kemudian saya juga diamanahkan untuk mengelola Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai sekretarisnya atau wakil ketua di Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, mungkin itu perkenalannya. Saya izin share slide PowerPoint-nya. Jadi hari ini kita diskusi tentang, saya kasih judul hanya Webometrics saja, karena yang disampaikan oleh Pak Firya itu sudah masuk sih semuanya nanti dalam pembahasan ini. Repository itu nempel, sangat berperan pada Webometrics. Jadi bahan-bahannya silahkan teman-teman download dari sini. Untuk yang diskusi kita hari ini, saya sudah siapkan seperti ini. Silakan mau di-download, di foto atau ke URL-nya itu silakan di foto juga, ini langsung dapat juga, lebih mudah. Jadi ini sudah dalam PDF, jadi nanti bisa untuk catatan, kemudian juga untuk panitia ini juga ya dokumentasi acara. Baik, kita lanjutkan. Ini mudah-mudahan sudah di foto juga sudah ke browsernya kalau seandainya ini. So kalau di di Zoom mungkin kecil-kecil nanti ada teksnya. Jadi kalau di sini bisa dapat PDF-nya bisa dipakai di ini sendiri. Umgo, saya pakai istilah Umgo ya Pak ya, sesuai dengan singkatan yang dipakai oleh kampus ini. Universitas Muhammadiyah Gorontalo gitu. Iya Pak Iwan, Umgo. Ya, baik. Nah, per Juli, jadi nilai terakhir itu kan Juli 2021. Secara nasional itu 691. Kemudian dalam kelompok kampus-kampus Universitas Muhammadiyah itu peringkat 37 Unggul ya. Nah, nilai itu komponen nilainya itu di sini. Impact itu 17.800, itu peringkat 33 kalau seandainya sortir dengan disortir dengan komponen impact se-Indonesia itu ranking 30 sekelompok Muhammadiyah ke peringkat 33. Kemudian ada dua, ini saya kasih merah, openness dan excellence. Impact ini nama lain dari visibility, jadi nama lain visibility atau impact. Openness itu 6492, merah, saya kasih merah, nanti penjelasan ini ada. Excellence 6650, ini ada penjelasannya nanti. Jadi ini rapor merahnya gitu. Jadi ini rapor merahnya dan nanti di slide ini juga di paparan ini juga nanti ada yang gimana solusinya yang bagian ini bisa terhilangkan. Ya. Dalam Liga Universitas Muhammadiyah ini 30 itu dibuka oleh Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kemudian terus, nah di sini Gorontalo 37 dalam peringkat di sini itu jadinya ya.
Ini orange. Nah, di Webometrics itu angka ini dia lebih suka kalau angkanya kecil. Semakin kecil angkanya, itu semakin tinggi angka peringkatnya. Jadi kalau dilihat UI umpamanya angkanya itu kecil-kecil semua. Kalau sudah belasan ribu begini, ini ke bawah. Dan ini semuanya sama teman-temannya itu 6650 gitu ya. Ini juga ada temannya 6492 gitu ya. Ini ada temannya. Nah, indikator Webometrics ini ada di websitenya sih sebetulnya. Di websitenya itu pada visibility. Jadi ini indikatornya berubah di tahun 2021 ini, bulan Januari kemarin. Sebelumnya ada satu lagi, jadi ada 4 komponen sebelumnya. Sekarang indikatornya cuma jadi 3. Visibility atau impact dari website kampus itu 50%, sumber datanya dari Ahrefs dan Majestic. Transparansi atau openness itu dari jumlah peneliti yang dihitung terhadap jumlah citasinya. Jadi jumlah citasi dari 210 peneliti di kampus dengan menghilangkan 20 tertinggi. Jadi 20 outliers ini di situ maksudnya. 20 tertinggi itu tidak dihitung. Jadi yang dihitung itu adalah 21 sampai 210. Nah, datanya dari profil Google Scholar, komponennya hanya 10%, tapi ini kalau 10% ini didapat, seperti kemarin kejadian dengan UNAN itu, 10%-nya kita selesaikan, langsung meluncur dari 26 apa berapa saya lupa, ranking 8 jadinya. Nah, kemudian excellence atau scholar, ini artikel-artikel yang disitasi di top 10%. Jadi mungkin ya kelompok jurnal-jurnal Q1 lah gitu ya. Jadi pada tahun 2015 sampai 2019 ini poinnya 40%. Jadi sebenarnya yang daging-dagingnya itu di sini 50% dan 40%. Tapi ya bisa kita kontrol tanpa membebani terlalu besar gitu kepada kampus ya ini yang bisa kita kontrol 2 ini 60% ini. 40% ini publikasi yang kayak tadi ada top 10% dari semua bidang pada bidang ilmunya termasuk pada top 10% yang disitir ya jadi tertinggi. Nah ini nilai 10% tadi nilai di ini dari Simago datanya. Tapi kalau Simago kita tahu sumber data Simago itu kan dari Scopus ya. Jadi Simago itu dari Scopus, makanya kita lihat ke Scopus di sini. Terus intinya, nah sederhananya, ini ringkasnya duluan. Yang perlu itu bahasa Inggris, gitu ya. Ada open access, ada open citation, kemudian bersahabat ke Scopus, traffic ke servernya jangan kolaps, jangan bikin. Saya lihat saya lupa Universitas Muhammadiyah di mana itu ya. Website induknya itu ada 2. Jadi sehingga satu universitas itu 2 record dia ketemu di Webometrics. Padahal kalau digabungkan itu, kampus itu bisa melonjak peringkatnya. Jadi 2 itu dan itu merugikan gitu ya. Kemudian kita bicara tentang metadata dan terakhir adalah ujung-ujungnya pada marketing kampus. Di situ mainnya gitu. Jadi kalau bicara Webometrics boleh dikatakan peringkat itu sebenarnya udah kolateralnya saja mungkin, tapi ini bagian-bagian yang perlu dikerjakan. Nah, kita masuk pada yang pertama itu visibility. Visibility ya ini profil institusi di website kampus dan sosial media. Jangan lupa itu perlu sosial media itu. Jadi umpamanya dibikin sebuah seperti UNAN itu kita punya Facebook page untuk UNAN, kemudian Twitter kita punya. Instagram, YouTube, LinkedIn, kemudian satu lagi Tumblr. Kita punya di situ sosial media. Nah, dari website kampus masuk ke sosial media. Nah, ini kan ada aplikasinya nih. Jadi cuma nulis di website kampus saja, selesai di submit, langsung nyebar. Ini nggak perlu ya kecuali kalau mau manual juga bisa sih, nggak masalah.
Kemudian tulis di Wikipedia. Nah ini Wikipedia ini yang sering kampus tidak merasa bahwa sebenarnya dengan keberadaan Wikipedia ini justru membantu ke peringkat webometrics atau membantu marketing kampus sebetulnya. Tapi memang di Wikipedia itu ada batasan. Kawan-kawan di Wikipedia itu dia punya aturan. Jadi ikuti saja aturannya. Selama itu untuk institusi dia terima. Tapi kalau seandainya sudah sifatnya personal atau penjualan atau marketing gitu ya, itu lain ceritanya. Kemudian wiki. Kita bikin wiki sendiri kalau bisa. Jadi ada istilah-istilah, ada cerita, katakan mengenai Gorontalo, cerita tentang daerah, pokoknya tentang Sulawesi dan segala macam. Nah, bikin wiki sendiri umpamanya. Kemudian ini tadi sudah berbagi informasi di sosial media, tulisan-tulisan kita, ya, tulisan-tulisan populer dosen yang nulis di koran gitu ya, dosen yang nulis di koran online atau di koran edisi tercetak gitu ya. Nah, publikasinya itu taruh di website kampus, bikin semacam clipping atau dari korannya itu sendiri juga bersambung ke website kampus juga bisa seperti itu. Kemudian website itu bersahabat dengan metadata karena ada website saya ketemu kampus untuk metadatanya rapi itu dimodifikasi ketika dibaca oleh yang ditargetkan itu terbaca. Tapi secara umum ketika dipanggil biasa saja itu nggak kepanggil metadatanya. Jadi ketika bicara metadata yang tidak dimodifikasi. Memang metadata apa adanya supaya apapun platformnya dia membaca dengan mudah metadata kita. Kemudian Learning Management System, LMS kita, kuliah-kuliah itu buka saja. Jadi ya tentunya kuliah-kuliah tertentu ya dibuka untuk bisa diakses oleh publik. Kalau perlu sih bikin seperti ini, seperti Udemy itu, apalagi ya, yang layanan pembelajaran online yang berbayar itu disediakan oleh kampus gitu. Nah, orang datang ke sana belajar, dapat sertifikat atau micro sertifikat. Nah, ini bisa ditaruh seperti ini, bikin LMS yang untuk pengajaran. Jadi misalnya kalau kampusnya ada pendidikan, katakan, dibikin latihan teknologi pembelajaran umpamanya untuk guru. Silakan ikut, nanti dapat sertifikat memakai LMS ini. Mau bayar atau tidak itu cerita lain ya. Tapi yang penting itu open access-nya. Kemudian library management system. Koleksi buku, koleksi segala macam yang ada di kampus itu letakkan di perpustakaan kita. Aplikasi perpustakaan kita di sana kita masukkan. Biarkan diakses orang secara terbuka. Ya, intinya semuanya ini nanti akan memperoleh traffic ke dalam kampus. Nah, kemudian jurnal. Nah, ini saya lihat data Unggul ini malah naiknya itu di 37 ranking sekarang itu di Liga Muhammadiyah. Unggul ini dimenangkan oleh jurnal-jurnal terbitan kampus. Gitu. Linknya ini dimenangkan oleh terbitan kampus. Link yang lain itu tidak terlalu banyak dari kampus. Nah, kemudian repositori. Nah, di sini dia, Pak Wirial. Repositori ini sangat besar nih fungsinya di dalam memenangkan, bahasa yang memenangkan peringkat webometrics. Karena di dalam repositori, contoh umpamanya ya, kita punya regulasi, kita punya aturan rektor, atau mungkin sederhana aja, umpamanya kayak panduan Arjuna gitu ya, ditaruh di website repositori kampus. Ketika itu ditemukan di Google, maka semua orang akan pasti ada aja yang bikin link ke server repositori kita. Ya, repositorinya penting. Pada Udan kita punya 3 server repositori. 1 repositori yang digunakan untuk skripsi, tesis, disertasi. 1 lagi server repositori yang digunakan untuk memang data dokumen saja. 1 lagi saya lupa, dia ada 3, saya lupa 1 lagi. Nah, yang tesis, skripsi, disertasi itu yang dibaca, diumpankan ke Ramah. Jadi terpisah dia, tidak digabungkan dalam 1 mesin. Memang ada 3 mesin yang memakai untuk repositori ini.
Ketika dosen membuat publikasi, atau katakan ini bisa juga dijadikan seperti preprint mungkin. Preprint servernya kampus katakan ya. Jadi bisa ditaruh sini. Sebelum dipublikasi, masuk sini, itu disitasi orang dan segala macam. Kemudian kalau ada UPT kearsipan, nah ini juga arsipnya diletakkan di publik. Ini saya sekarang ini ongoing server kearsipan kita. Jadi kita mau bikin arsip.unan.ac.id. Nah itu sedang saya persiapkan aplikasinya. Nah ini nggak pakai aplikasi yang repository, aplikasi yang berbeda. Jadi arsip itu yang bagian publik terbaca langsung oleh publik. Kemudian ini propaganda kampus. Video yang diletakkan di YouTube, jangan hanya meletakkan video saja di YouTube. Setiap deskripsi yang ada di video, jadi kalau teman-teman lihat di YouTuber itu, dia kan ada deskripsinya, dia berikan link ini, link itu, segala macam di bawahnya. Kita bikin seperti itu juga. Link ke jurusan kah atau ke fakultas kah di dalam film itu, gitu ya, dalam video tadi taruh. Gitu. Itu seperti acara sekarang. Acara sekarang direkam, kemudian letakkan di channel YouTube kampus. Nanti di dalam deskripsinya diberikan hashtag atau informasi website kampus atau website LPPM-nya. Nah, ini semua kan kita bicara metadata, gitu ya. Jadi masuk ke metadata di sana. Kemudian kalau ada penerbit di kampus, arahkan bukunya dalam format elektronik. Kita punya satu server yang memang basisnya dari PKP Open Manuscript, OMP. Nah itu letakkan buku di situ PDF. Buku-buku dosen atau dosen-dosen yang diktator-diktator, nah itu diktatnya bisa ditaruh di situ. Ya. Nah, diktat-diktat dosen itu taruh di situ, atau panduan praktikum ditaruh di sini, gitu ya. Daftarkan dengan ISBN, pokoknya. Nah, ini akan menguntungkan kepada Webometrics Campus. Tetapi ini baru kita menyediakan, ya kan? Ini baru kita menyediakan supaya tercapai nilai 50%. Gimana caranya external network? Linking ke website ini, web page ini. Nah, ini ini satu lagi, ini repositori di luar. Kalau UPI ini, Universitas Pendidikan Indonesia, semua publikasi-publikasi yang diizinkan dengan publish versionnya itu dijadikan self archive oleh author, dia taruh di sini. Ini kan komunitas di Zenodo, Zenodo punya DOI, DOI itu bisa ditarik. Artinya kalau nggak mau beli server repository kayak di kampus saya yang sudah kelewatan itu isengnya gitu ya. Nah bisa taruh di Zenodo repositorinya, bebas. Jadi ini bisa dibikin, ini salah satu solusi tanpa biaya. Nah ini adalah produksi dari Umgo. Ya. Ini produksi Umgo dari tahun 2000. Sorry, saya nggak pakai kacamata. Ini 2000 berapa ya? Dari 2015. Sorry, dari 2015 sampai 2019. Oh iya, saya lupa. Ini sengaja saya bikin 15 sampai 19 karena itu yang diminta di komponen ketiga. Ini produksi Umgo dari dokumen. Conference proceeding-nya ya boleh dikatakan sedikit. Artikel jurnal, nah ini yang juara sama dokumen lainnya yang tidak ada kategori. Seperti saya bilang tadi, Umgo ini dimenangkan oleh data dari jurnal, artikel-artikel jurnal. Nah ini yang kelihatan datanya seperti ini. Ini perlu ditarik nih, proceeding ini perlu dinaikin lagi, gitu ya. Terus ini contoh kalau kita ambil, saya nggak lihat data saya nggak bisa lihat data Umgo itu di Ahref. Ini interface di Ahref kira-kira. Ahref itu yang kita lihat adalah backlink. Backlink ini ada berapa? Jadi ini ada UNAN, TLD-nya, UNAN ACID. Backlinknya sekian. Ini ada kenaikan, ini dalam 3 bulan terakhir, ini ada kenaikan sekian. Ini domain yang merefer ke UNAN, itu ada sekian jumlahnya. Nah, 2 data ini yang kita lihat.
Ini yang kita pantengin, kita lihat ini naik turun atau gimana. Karena dia bisa berfluktuasi di sini. Ini bisa kita cek. Kemudian apakah effort kita sudah menghasilkan juga kita lihat di sini. Ini buktinya di sini kelihatan. Ini kalau seandainya kita zoom lagi datanya, kira-kira ketemu seperti ini. Nah, ini adalah halaman di Wikipedia yang merujuk ke artikel di sini. Artikel di jurnal. Jadi kalau teman-teman bikin Wikipedia, artikel di Wikipedia, kemudian bikin rujukan ke artikel di jurnal, itu backlink jadinya. Ya, referring domainnya adalah dari Wikipedia. Dan seterusnya dibikin seperti ini. Nah, ini yang kaitannya dengan kampus. Sehingga networknya itu masuk ke jaringan di kampus. Karena dia ada artikel yang dikejar, kemudian ada yang dikejar itu domain kampusnya. Nah, dua itu yang kita siapkan. Satu tuh artikelnya yang dikejar, satu laginya adalah URL website kampus. Sehingga ini ada referring domain sama link domainnya. Nah, ini yang dimonitor di Ahref untuk nilai 50%. Wikipedia ya simple lah mungkin. Dikasih saja citasi dalam sebuah artikel Wikipedia yang sudah jadi, katakan umpamanya ada tentang kota Gorontalo, Wikipedia umpamanya. Nah, itu dimasukin aja di dalam Wikipedia itu ada kampus Go di situ umpamanya dimasukin. Jadi ikut kita berkontribusi kepada artikel dalam Wikipedia itu, kita sediakan link ke artikel di website kampus kita atau dokumen di jurnal di kampus kita. Nah, kemudian ini masih data UNAN, ini adalah domain yang merujuk ke UNAN. Yang terbesar itu jadi Wikipedia. Kemudian Blogger dan seterusnya. Ini yang merujuk ke UNAN, ini angka yang terbesar itu Blogger. Ini jadi ini angka-angka link domainnya itu di sini. Ini kelihatannya. Nah, traffic ini apa nih? 1 miliar ini kan, 1,9. Nah, traffic organik. Nah, ini saya coba ngambil Ungo dengan Majestic. Kalau yang tadi itu Ahref. Ahref itu harus bisa cek servernya. Maksudnya ada verifikasi ke server. Nah, Ungo ini datanya. Jadi kalau kita lihat dalam 3 bulan terakhir, Ungo itu ada kenaikan. Ya, eksternal inbound-nya naik, referring domain-nya juga naik. Walaupun sedikit, yang penting gambarnya ini panah atasnya hijau, gitu ya. Bukan panah turun dan merah. Nah, ini masuk sini. Kemudian contoh data lain dari Ungo itu ini. Ini masih Majestic. Backlink-nya itu bisa hilang di sini. Ini nggak ada backlink. Kemudian naik ini tiba-tiba peak di sini ya. Ini yang kita perhatikan. Ini dalam 3 bulan terakhir. Ini kalau dirata-ratakan baru dapat angkanya nih. Betul. Jadi boleh dikatakan ini masih kecil sebenarnya backlink-nya. Kalau kita rata-ratakan dalam 3 bulan. Nah, ini contoh juga Ungo. Referring domainnya itu turun dalam 3 bulan terakhir. Jadi yang merujuk ke Ungo ACID dalam 3 bulan terakhir itu turun 5%. Artinya perlu effort kita untuk mengenalkan lagi Ungo ACID ini dari semua website yang ada di kampus. Bukan hanya website induknya. Jadi ini yang diambil ini kan TLD-nya, top level domainnya. Nah, kemudian ada backlink. Backlink ini malah besar turunnya 11% gitu. Nah, ini yang kita perhatikan data dari teman-teman di apa ya? Kalau di sini kita nggak ada tim sih ya. Kalau di UNAN itu boleh dikatakan saya kerja, kemudian ada teman-teman yang support. Tidak dilembagakan, tidak dikhususkan sebuah tim untuk ini. Kalau di UNAN itu nggak ada yang kayak gitu. Di kampus lain ada kayak saya dengar UI bikin begitu, IPB bikin begitu, ada tim kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Kemudian ini data Ungo untuk kita cek dari referring domain dan ini adalah yang merujuk ke Ungo. OneSearch yang paling besar. Dari OneSearch itu, kalau OneSearch artinya data jurnal, data perpustakaan. Kalau OneSearch. Kemudian Stackbrain, jurnal lagi nih pasti nih. Ya kan?
Kemudian SFU, CA, ini jurnal lagi. Castle Trough, nah ini ada. Kemudian Scilite, jurnal lagi. Kemdikbud Go ID, nah ini banyak ya. Kemudian Webometric dan lain-lain. Nah, ini kira-kira top 20 yang merujuk ke UMGO. Nah, halaman-halaman besarnya itu halaman utama, kemudian jurnal, ada perpustakaan di sini. Jadi kekuatan UMGO kalau sekarang ini kalau ya pakai istilah kalau UMGO mau berterima kasih ke jurnal nih, karena jurnal ini yang mengangkat angka UMGO saat ini. Nah, tinggal nanti website kampus yang lain-lain, website fakultas, website jurusan, gitu ya. Bagaimana caranya supaya website itu aktif, kemudian ditemukan dari beragam kanal, baik itu Wikipedia dan lain-lain tadi, supaya dia kemudian menjadi link subnet linking ke webpage yang ada di kampus. Kayak gitu. Ini kira-kira effort 50% tadi. Setidak-tidaknya itu yang dikerjakan. Angkanya lumayan 50%. Dan ini tidak menunggu akreditasi atau segala macam. Jadi selama orang admin website itu rajin nulis, dia ditemukan di mesin pencari, dah dapat deh. Openness. Nah, komponen kedua. Ini unggul kena penalti di openness ini. Ini contoh. Jadi ini unggul ini kena penalti 6.492, 6.650. Ini nilai penalti yang 6492 ini. Jadi kalau lihat ini sama ini nilai penalti karena melangkahi aturan yang disiapkan yang diatur oleh Webometric. Kalau yang kedua 6650 pada excellence ini tidak ada data. Gitu. Jadi publikasi di Simago-nya nggak ketemu, nggak dapet, nggak ada. Nah, ini penalti yang tadi, jadi ini tidak ada pada. Kalau di sudut pandang Webometric ini skornya 0 ini. Nggak ada data, tidak ada nilai. 6492 ini penalti dijadikan 0 nilainya. Nah, syaratnya itu dari Google Scholar. Jadi dia ngambil ini yang 10% ini dari Google Scholar. Sama lah kayak syarat kita kalau seandainya author untuk diverifikasi di Sinta. Ya. Pertama dokumennya atas nama dia sendiri, gitu ya. Kemudian profilnya publik, jenis datanya seperti yang diterima di Google Scholar, mau dia masukin manual, mau dimasukin dengan otomatis ketemu dokumennya, terserah. Kemudian ada DOI-nya, DOI kan ketemu Crossref, dapat lagi dari Crossref itu adalah backlink ke kampus karena server yang ngomong itu kan server Crossref. Makanya jurnal di UMGO memberikan kontribusi di situ. Website, ada OAI. Nah, kemudian ini email institusi. Pastikan dalam setiap profil kita itu memakai email institusi. Jangan pakai Gmail. Merugikan kita, kampus maksudnya. Merugikan kampus kalau profil itu tidak profil email kampus. Nama kampus dibuat seragam. Misalnya Universitas Muhammadiyah Gorontalo atau Muhammadiyah Gorontalo University. Terserah deh gimana kesepakatan kampus. Tapi intinya gunakan nama yang seragam supaya datanya itu ketemu ngumpul semua gitu loh. Ya. Nah, ini yang diperingatkan oleh mbahnya Webometric itu. Kadang-kadang ada dosen yang lupa password Google Scholar-nya, dia bikin lagi satu lagi profil Google Scholar-nya. Ini ketika ditemukan ganda menjadi penalti juga oleh Webometric. Jadi harus satu di private-kan atau dihapus. Kemudian ya tanda pagar ini artinya dia ada profil yang sama dari si penulis yang sama di Google Scholar. Kemudian kalau namanya sama, ya kalau namanya sama itu pastikan jangan automatic update-nya hidup di dalam setiap profil karena nanti ketika terkumpul pada profil dia si orang tadi katakan Ahmad katakannya
Nah, Ahmad ini se-Indonesia, bahkan bukan Indonesia aja, luar negeri juga banyak nama Ahmad gitu. Nah, ini gimana caranya supaya dia memang Ahmad yang di Gorontalo, Unggul. Oke. Nah, ini yang merah ini kemarin 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu saya lupa. Saya beremail sama Isidro ini, email-emailan. Kebetulan saya dalam proses membersihkan data sebuah kampus, saya kontak dia. Dia bilang, ini saya ketemu data kampus ini, yang profil dosen ini isinya bukan publikasi dia. Ketemu sama dia gitu. Padahal saya rasa udah deh, bilangin aja udah bersih gitu. Ternyata dia ketemu. Saya belum bisa proses kalau ini belum dibersihkan gitu. Jadi ini penting sekali bahwa seperti yang dikerjakan di Sinta itu perlu dipastikan itu dilaksanakan. Jadi verifikator Sinta itu bermain penting juga di sini, perannya penting juga di sini di dalam webometrik. Jangan dibilang verifikator Sinta nggak ada gunanya. Jadi verifikator Sinta itu bermanfaat betul di sini. Ketika data kawan-kawan itu kita verifikasi di Sinta, tugas kita yang pertama kan memeriksa validasi data di di Google Scholar. Lihat publikasinya benar nggak punya teman kita itu. Kalau tidak, kan kita suruh dia hilangkan yang bukan punya dia gitu ya. Nah itu kita perlu disiplin menyuruh teman-teman kita seperti itu. Kalau di Unan yang saya kerjakan, betul verifikator Sintanya juga saya. Jadi kalau di Unan seandainya ada data publikasi yang tidak benar itu, aplikasinya saya langsung hapus saja kalau orangnya tidak respon. Saya kirim satu kali pesan lewat Sinta, kemudian lewat grup, saya bikin sebuah grup WA di kampus yang isinya tentang Sinta, komunikasi informasi Sinta. Kalau tidak direspon, akunnya saya hapus. Sudah sering yang menghapus akun dosen yang belum diverifikasi sudah dihapus. Nah, kemudian ini Webometric juga mengeluarkan red list. Ini saya ngambil kelompok ada dosen-dosen di Universitas Muhammadiyah ya. Jadi ini kebetulan dapat di database-nya Webometric. Ada satu dosen dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, saya nggak tahu apakah emang ada kampus itu, tapi ini yang ditemukan oleh Google, oleh Webometrics di dalam datanya. Ini linknya. Saya tidak keluarkan nama, kalau mau cari aja silakan. Nah, ini aneh nih kan angka citasinya ini. Nah, ini yang jadi seperti yang tadi, dia kan 210 author di kampus itu dengan mengeluarkan 20 outlier. Ketika ketemu ini, orang ini langsung tercatat didaftarkan ke red list-nya. Kalau ini tidak mengganggu kampus, orangnya aja yang diblokir gitu ya. Tapi kalau udah kebanyakan, udah dicekal ke kampus. Oke. Nah, yang membuat kampus dicekal nanti setelah ini ada slide-nya. Apa namanya yang diperlukan kalau ini saran dituliskan oleh Isidro oleh Webometric, lengkapi profil kita itu seperti ini. Yang tadi itu email akunnya, email kampus, nama negara, nama kampus dan nama negara. Pakai ORCID kalau punya ORCID. Jadi di sebelah nama kita itu tuliskan ORCID-nya. Nah ini rekomendasi dari si Webometric. Oke. Terus data yang tentunya dimasukkan itu dari Publons itu juga bisa baca, ORCID juga, Researcher ID, institusi itu masukin situ. Nah ini dia yang bikin Umgo itu kena penalti. Karena ada profil yang bukan profil personal, tetapi tercatat dalam 210 top author-nya ini. Karena profil Google Scholar Profile itu adalah profil untuk personal. Nah, masuk dalam sini nih, ada dua profil. Ini dia. Dua profil ini, kalau seandainya dihilangkan oleh Pak Virial dan teman-teman, ya, penaltinya diangkat nih dari Webometrics.
peringkatnya bisa meluncur, meluncur, bisa naik lebih baik peringkatnya ini. Ini aja dua ini nih hilangkan karena ini itu aja Pak ya? Dua ini ya, dua ini nih. Oke. Angkas dua ini nih Pak. Ini profilnya. Cari siapa yang punya account, suruh hilangkan email, terutama email ya, hilangkan email. Kemudian kalau bisa sih profilnya juga, emailnya nggak usah dikasih, nggak apa-apa sih, saya rasa. Hilangkan itu, dapat perbaikannya. Jadi nanti di Januari, dia kan keluar di Januari satu lagi, untuk ke depan ini, Januari insya Allah peringkatnya sudah lebih baik dari yang sekarang ini. Jauh lebih baik, bukan hanya baik saja, tapi jauh lebih baik. Ini pengalaman saya di UNAN. Ketika pengumuman Juli, kita itu saya lupa detailnya tadi, tapi 25 lebih kalau nggak salah. Kemudian saya lihat ternyata kita kena penalti di komponen ini. Dibersihkan, setelah bersih semuanya lapor ke Webometric, dia revisi peringkat itu sehingga UNAN itu naik langsung di peringkat 8. Karena dia sudah dapat data yang lebih bersih. Gitu. Nah, ini yang kita lakukan. Sederhana ini, kalau yang bagian ini 10%, tapi pengaruhnya sangat besar. Oke. Di profil dosen-dosen Unggul ini Pak Viryal yang ranking satunya saya lihat. Yang lain-lain baru ke bawahnya. Oke, excellence. Nah, ini baru asik-asik nih kerjaan kita di sini. Excellence itu ya di sini. Mainnya dari buku, dari jurnal, dari proceeding, disertasi, disitasi, tetapi dia itu jadi masalah itu di sini, top 10%-nya ini. Top 10% di 27 disiplin yang disitasi tadi. Data dilihat dari Simago 40% bobotnya. Dihitung pada jumlah artikel, jumlah dokumennya selama tahun 2015 sampai 2019 berapa yang berada dalam kelompok 10% ini, top cited ini. Jadi kalau Umgo ini kan produksinya, ini saya ngambil data dari Scopus, ini kira-kira produksi Umgo pada di Scopus, karena Simago kan data induknya itu Scopus. Kemudian dalam 2015 sampai 2019, ini kira-kira distribusinya, artikel itu sekian, dan yang dipertanyakan, dari sini berapa buah yang top 10%-nya. Top 10% ini yang kita identifikasi, artinya publikasi di Q1 lah kira-kira ya, karena kalau Q1 artinya kan bisa diharapkan dia dapat citasi tinggi dan dia berada pada 27 disiplin ilmu yang disitasi tadi sebagai database induknya. Nah, saya ambil satu ini yang paling tinggi citasinya, kalau saya ketemu dalam 2015 sampai 2019, ini menulisnya berkelompok. Nggak masalah sih nulisnya berkelompok, selama si penulis menggunakan institusinya adalah Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Ini networknya, jadi kalau kita lihat network citasinya, dan ini adalah besar citasinya itu ditemukan di Scopus, ini dari PLOMX, kemudian dan di Mendeley. Mendeley, walaupun orang bilang itu alat bantu citasi, alat bantu referensi, itu sebenarnya salah satu alat untuk mendukung Webometrics juga. Jadi bikin komunitas kampus kita di Mendeley, itu salah satu kontribusi juga. Saya lupa, tadi kan sosial media saja yang sebut, Mendeley juga. Gitu. Jadi artikel-artikel yang ada di Mendeley, itu juga akan memberikan kontribusi ke Webometrics kampus. Gitu. Nah, kemudian ini strategi. Jadi ini kita sudah sampai di akhir. Ini strategi makro. Secara makro seperti ini kira-kira yang bisa dikerjakan oleh kampus. Website tentunya user-friendly dan metadatanya mudah dibaca oleh mesin. Karena kita bicara sebenarnya kan ini mesin ke mesin gitu ya. Beda sama katakan mungkin klasterisasi itu kan sifatnya laporan. Kalau ini kan berdasarkan apa yang ditemukan oleh mesin di internet. Kemudian apa marketing yang dilakukan oleh kampus, seperti apa. Kemudian record, jangan lupa repository, record di repository itu rajin ditambahin terus.
ya. Kemudian dokumen ilmiah dipublikasikan, arsip lokal dan arsip di internet, bahasa. Jangan hanya gunakan bahasa Indonesia, gunakan juga bahasa Inggris. Nah, di kampus ini untuk menjaga keberlanjutannya pilih beberapa orang web championnya. Jadi berapa orang sih di kampus atau di fakultas-fakultas ini yang bisa dipegang untuk menaikkan ini konten, linkingnya, bahasanya, search engine-nya gitu ya, masukin di sini semua. Ini adalah champion-championnya diambil. Kemudian pada kategori publikasi, upload semua yang kita perlukan tadi. Publikasi tadi, ya kita punya, itu diupload dalam bentuk PDF. Pastikan di dalam PDF-nya itu ada metadata yang bernama kampus kita atau link ke kampus kita. Arsip di internet kalau bisa dibikin terus arsip internet itu kan bisa kita bikin. Kita bikin sendiri. Jadi setiap website kampus kita itu kita tanda kutip kita tendangkan ke arsip di internet. Jangan nunggu mereka yang crawling, kita tendang ke sana, kita yang umpankan ke sana. Kemudian ada penerbitan online dan repositori. Ini semuanya dalam kategori publikasi. Pastikan juga dalam konteks open access ini ketemu semuanya. Formatnya general, jadi PDF gitu ya. XML juga bisa, tidak masalah. Atau EPUB juga boleh, gitu. Ditaruh di sini. Kemudian ini yang oleh kampus-kampus besar, dia sudah berani melepaskan sumber daya elektronik. Jadi electronic resources, ada buku, ada diktat, dan segala macam yang dilemparkan ke publik secara gratis. Kemudian IT infrastruktur, ini modal, artinya pembiayaan khusus untuk ini kalau seandainya ada, disediakan. Kemudian baru marketing, libatkan komunitas. Ya. Libatkan komunitas, latih pengguna-pengguna kita, sediain duit tentunya, kita bikin kolaborasi, baru di ujungnya ada citasi. Ya. Nah ini untuk penutup, ini sebuah artikel, saya berikan gambaran apa yang perlu dikerjakan dalam sebuah artikel. Ini teman-teman sudah familiar lah dengan logo ini ya, bubble ini. Artikel ini akan mendapat angka ini ketika dia ada di berita, dia ada di blog, dia ada di polisi dokumen, ada Twitter, ada Facebook, Wikipedia, dia ada juga di video, dan citasinya di Dimensions. Jadi keberadaan media sosial itu besar pengaruhnya untuk menaikkan peringkat kita di Webometrics. Jadi teman-teman kalau seandainya kerja dengan media sosial, itu jangan cuman foto-foto perjalanannya saja gitu ya. Tapi juga katakan ada artikel yang sudah terbit nih, tembakin ke media sosial. Jurnal bikin Facebook page jurnal. Nah, itu menguntungkan juga ya. Kemudian, nah ini sebenarnya kalau ikutin ini S-index kan istilahnya, Sinta index. Kalau ngikutin ini Webometrics itu juga dapat jadinya. Jadi kalau ikutin ini kan jurnal, conference, repository, masukin sini dan segala macam, nah dapat dah ke Webometrics-nya gitu. Ya, jadi Webometrics itu sebenarnya kalau kita mau simpulkan secara sederhana itu apa ya? Kolateral dari umpanan data kita. Kalau mau dibikin target malah bingung. Tapi kalau seandainya kita tahu apa yang dikerjakan, ini kan yang effortnya itu di bagian ini gitu ya, di bagian ini. Effortnya di sini, masuk sini, kemudian ini sudah indeks, baru dia ke Webometrics. Ya. Nah, demikian saja dari saya. Ini referensi yang saya pakai hari ini. Jadi teman-teman kalau mau cek itu di slide-nya juga ada di paparan yang saya berikan. Di PDF yang saya share. Oke, itu saja dari saya Pak Firya. Silakan kalau dilanjutkan dengan diskusi Pak. Saya kembalikan ke Bapak. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, kesalahan data juga mungkin yang disampaikan. Terima kasih.
Terima kasih Pak Iwan atas pemaparan yang ya ini tadi saya langsung chat salah satu kolega di LPPM ya, kayaknya PR-nya banyak. Ya, PR-nya banyak ya. Ya karena memang ya selain yang tadi Pak Iwan sampaikan ya otomatis ini menjadi tugas bersama saya pikir bukan cuma kami di LPPM, kemudian yang di bagian IT yang terkait dengan publikasi kampus dan sebagainya, tapi ya dosen-dosen kemudian mahasiswa yang kemudian yang akan mempublikasikan artikel dan hal-hal terkait dengan kampus, kampus itu juga memang harus betul-betul apa ya tadi itu pas ya, pas namanya saja nggak bisa beda kan. Jadi betul-betul ini sebagai sebuah tambahan pengetahuan bagi kami khususnya di UMGO dan teman-teman yang ada di sini dalam rangka memperbaiki ya, dalam rangka memperbaiki hal-hal yang tadi sudah dijelaskan, terutama tadi itu yang kena penalti. Tadi juga alhamdulillah sudah ditampilkan sama Pak Iwan, ada 2 jurnal kami yang memakai verifikasinya itu UACD ternyata itu masuk dalam kategori penalti. Nanti insya Allah kami akan segera perbaiki. Nah, Bapak Ibu, kami punya kesempatan sekitar 15 menit. Silakan untuk misalnya kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Pak Iwan karena tadi saya tunggu di kolom chat masih kosong, baik yang di internal UMGO maupun yang ada di luar UMGO. Teman-teman di sini banyak masih hadir, Pak Iwan. Alhamdulillah ini teman-teman masih setia nih sama-sama kita semua. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menanyakan kepada Pak Iwan. Kayaknya udah pada paham aja. soalnya pada urusin jurnal mungkin gitu ya. Ya berarti kami di UMGO alhamdulillah jurnalnya yang ngangkat tadi Pak ya. Iya betul. Iya. Jadi data UMGO itu saya buka gitu. Loh ini jurnal semua. Jadi backlink yang masuk ke UMGO itu semuanya dari jurnal. Kelebihan dari luar itu. Nah ini tapi kalau dari, nanti itu Pak ya, repositori ya? Nanti kalau kami aktifkan nanti kalau udah ini itu juga ngangkat Pak ya tadi ya, yang repositori ya, itu ya. Pengaruh, karena gini kan, repositori saya di kampus repositori itu pakai ePrints. Nah, ini saya lihat ada Kang Dudu. Kalau mau belajar ePrints sama Kang Dudu tuh belajarnya tuh. Yeah. Nah ePrints ini dia sangat bersahabat dengan Google Scholar Pak. Sangat bersahabat, cepat masuknya ke Google Scholar itu. Jadi, umpamanya gini, dalam koridor open access itu kan publikasi yang sudah terbit tadi, PDF yang sudah terbit tadi, artikel yang sudah terbit tadi, tapi tergantung policy dari jurnalnya juga ya. Yang sudah terbit itu kan boleh diarsipkan oleh si penulis di server-server kampusnya gitu ya, repositori kampusnya. Dengan syarat disebutkan terbit di mana kan begitu. Nah, tadi seperti yang saya kasih contoh di Zenodo itu kan UPI Bandung bikin begitu. Dia bikin komunitas di Zenodo malahan, gitu ya. Nah, kalau di Yunan itu di repositori kampus, jadi dituliskan terbit di mana, DOI aslinya apa, kayak gitu kita bikin gitu. Detail seperti itu. Oke. Ya, ini juga kepada dosen-dosen. Jadi yang masuk data misalnya di repositori itu bukan berarti ketika kita publish di jurnal itu terbaca duplikasi ya Pak Iwan ya, karena konteksnya beda ya. Ya, jadi ada catatannya. Selama record di dalam repositori itu dituliskan sebagai self archive gitu loh. Karena sering sekali ketika upload ke repositori itu cuma upload aja, tidak disertakan dengan informasi tadi itu, sehingga ada yang memahami itu publikasi ganda jadinya gitu. Ya, ini sama dengan pertanyaannya Pak Fuad nih, Pak Iwan. Pak Fuad dari UAD ya. Bagaimana jika diarsipkan oleh pemilik jurnal di repositori kampus? Ya. Jadi boleh. Pengelola jurnalnya maksudnya ya? Ya, tidak ada masalah. Jadi gini, saya contoh dari UPI Bandung tadi itu ya. UPI Bandung itu masukin bikin komunitas di Zenodo. Satu gitu kan. Kemudian sebenarnya kan artikel itu saya kalau teman-teman cek ke Zenodo itu artikel-artikel yang sudah terbit dengan IOP loh tuh. Jadi ditaruh di situ. Gitu. Nah,
Nanti tentunya ketika orang baca dengan Zenodo itu ada artikelnya nyantol kelihatan gitu kan. Tentunya kalau ada yang menyitir masuk situ. Tapi kalau seperti tadi pertanyaan Pak Fuad bahwa kalau jurnal, kampusnya katakan punya 10 jurnal, katakan ya 10 jurnal, setiap edisinya aja sekali terbit katakan 10 artikel. Artinya ada 100 dokumen yang berpeluang untuk mendapatkan backlink bila dari halaman-halaman pemberitaan itu diberikan link ke artikel tadi gitu loh. Jadi umpamanya gini. Wikipedia tentang Yogyakarta. Tentang Yogyakarta ada di dalam sebuah artikelnya itu di jurnal itu membahas tentang umpamanya katakan penelitian tentang Borobudur lah umpamanya. Masuk di Wikipedia itu konten tentang Borobudur ditambahkan. Jadi kita ikut berkontribusi di dalam konten Borobudur tadi, berikan link ke artikel di jurnal kita. Syaratnya artikel tadi tentunya ditemukan dulu, ya nggak? Artikelnya ditemukan itu ketika sudah kita taruh di repositori gitu loh. Atau emang DOI artikelnya yang kita berikan. Ada 2 yang kita sediakan. Kayak gitu. Jadi boleh, jurnal itu kontribusinya sangat baik. Jadi kalau selama ini kan jurnal ini, kalau bahasa Padangnya itu ya, tulang salapan kare. Jadi tulang salapan kare itu maksudnya tulang 8 buah tulang badan kita itu cuman itu modalnya ini yang ngerjain jurnal. Jadi apa orang pasukan maju tak gentar aja banyaknya gitu ya. Padahal sebenarnya ini pengelola jurnal ini kontribusinya besar ya untuk kampus. Unggul aja itu kelihatan buktinya kan bahwa yang menaikkan ranking Unggul itu justru dari jurnal gitu. Apalagi jurnalnya kalau terindeks Scopus kemudian open access gitu. Orang akan lebih kan kita bicara itu tentang metadata ya teman-teman. Jadi artikel, judul, kemudian nama orangnya dan nama institusinya. Nama institusi ketika kita bikin juga dengan email, otomatis emailnya itu nempel ke profil kampus. Muter dah gitu semuanya. Common sense sih sebenarnya yang dikerjakan dengan Webometrics itu common sense. Dan dia, saya yang kurang setuju, jadi dulu itu ke awal-awal Webometrics, oleh pimpinan dibuat, ini kita targetkan ya. Saya bilang, enggak, Webometrics bukan target. Saya bilang, Webometrics itu kolateral. Yang perlu kita kerjakan itu publikasi kita naikkan, jurnal website kampus kita perbaiki, infrastruktur kita rapikan. Jadi bukan Webometrics-nya aja yang dikejar. Apa yang bikin Webometrics itu jadi, itu yang dikejar gitu. Nah, Ngikut aja Pak ya. Nah, makanya jadi Webometrics itu sebenarnya kolateral. Ada orang yang memahami Webometrics inilah jadi target ukurnya gitu. Padahal bukan. Kalau seandainya ranking berdasarkan laporan mungkin iya. Webometrics dia tidak laporan, dia narik data kan, data yang ditemukan. Kayak gitu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak Iwan. Yang pertama dari tim IT kami juga nih. Yang selain ePrints, kalau repository menggunakan apa? Terus ini Pak Andista ada juga yang tadi masalah double akun GS. Email lama pakai domain lama, sudah mati 2017. Solusinya gimana? Siapa yang bisa dihubungi di tim Google-nya? Ya mungkin Pak Iwan pernah itu. Kemudian Pak Duduk, saya rangkum aja. Kira-kira berapa banyak rata-rata penyerapan dana yang diperlukan dalam 1 tahun? Ya, silakan Pak Iwan dijawab dulu. Pak Iwan, mic-nya belum on, Pak. Sorry, udah ngobrol aja. Jadi kalau repository, yang pertama itu repository saya lihat ini ada Kang Dudu mungkin bisa berikan masukan lain ya, karena saya selalu pakai repository ePrint. ePrint ini dia sangat bersahabat dengan Google Scholar yang bikin saya suka. Saya sudah cek beberapa repository lain. Kadang-kadang ada yang interface-nya bagus, tapi metadatanya tidak baik. Nah itu yang ketemu saya itu banyak, makanya saya pakai ePrints. Sebelumnya pengiring ePrints itu ada Slims.
Nah, Slim sekarang ada Setiadi ya, kalau nggak salah kan dengan Kang Dudu itu di kawan-kawannya. Setiadi itu bisa dijadikan alat juga sebenarnya selama dia Slim itu kan ada OAI-nya. Nah, OAI-nya ini nanti yang akan membantu gitu. Jadi merek lain saya belum pernah compare Pak ya. saya selalu pakai Eprin aja. Jadi kalau nanti mungkin Kang Dudu bisa bantu mana nih yang server untuk repository yang cakep gitu ya, metadatanya langsung tanpa. Nah ini saya tipe yang tidak mau disibukkan dengan oprekan. Karena saya sudah sibuk mensosialisasikan aplikasi dan orang upload gitu loh. Nah, ini gimana caranya supaya orang tinggal pakai tanpa saya perlu kerja tambahan oprekin aplikasi. Makanya saya pilih Eprin doang. Gitu. Nah, yang kedua pertanyaannya double akun GS Pak Andista ya, double akun GS, email lama pakai domain lama dan sudah mati. Aduh, kontak Google siapa ya? Tapi saya tadi pagi pernah, saya tadi pagi itu ada URL tempat untuk kontak ke Google deh, Pak Andista. Jadi lupa saya, tadi nggak simpen juga karena udah oke. Memang Ya, nanti masalahnya itu sering kayak gitu, ketemu ini yang pertama bikin terus begitu malah ada di kampus di Padang yang bikin akunnya itu udah meninggal. enggak, Jadi dulu itu kan IKIP Pak ya. Dulu IKIP, ya. kami IKIP, kemudian jadi universitas. Dulu waktu pergantian ke UNIF itu sudah diinformasikan tidak perlu ganti buat akun baru, tinggal email verifikasinya dirubah. Nah, ternyata beberapa itu tidak merubah email itu, dia membuat baru. Jadi kondisinya punya dua sekarang. Ya, dilanjut Pak Iman. Ya, sebentar. Saya masang ininya dulu nih. Oh, lobet. Mulai. Ya, teman-teman di Gorontalo yang sudah masuk waktu sholat ya, silakan Bapak Ibu untuk sholat. Oke. Baik, kita lanjut. Pak Andista tadi udah ya, yang itu tuh ya. Pak Dudu nih, Kang Dudu, anggaran. Aduh, kalau cerita anggaran, jadi anggaran itu kita main anggaran dari infrastruktur dulu. Tapi infrastruktur pengembangan penganggarannya itu bukan khusus untuk Evometrik, bukan untuk Evometrik. Memang infrastruktur untuk kampus memang benar dibikin begitu. Karena seperti yang saya bilang tadi, itu kolateral Evometriknya itu. Bukan itu target kita. Gitu ya. Jadi ketika kita merapikan infrastruktur, Evometrik yang ikut. Cuman itu dipandu gitu loh. Jadi bukan hanya invest ini, invest itu, kayak gitu. Contoh seperti kita langganan delivery, nah kayak gitu. Ya udah modalin beli delivery, tapi fungsinya untuk satu kampus, ya kan? Semua jurnal apa segala macam. Jadi kalau bicara berapa, gede banget. Karena kita bikin sampai untuk menyelamatkan data. Sampai kita modalin data center kedua 150 km lah dari Kota Padang. Itu 1 miliar lebih, 2 miliar lebih itu untuk data center kedua itu untuk backupnya. Hanya di infrastruktur ya. Belum biaya untuk melatih teman-teman. Nah, itu kan itu biaya juga sebetulnya kan. Nggak kelihatan sih, tapi itu biaya. Gitu. Baik dalam bentuk remon atau apa gitu ya. Nah, itu biaya. Jadi kalau mau biaya rendah seperti tadi, ikutin cara UPI Bandung itu rendah tuh biayanya tuh. Repository tidak perlu bikin server di kampus, tapi ambil pakai Zenodo aja. Nah, itu bisa.
Di Unan kebetulan sih kita sudah punya server repository itu sejak saya juga di komite perpustakaan, jadi kita bikin server sendiri itu server itu sudah cukup lama. Kemudian baru datang Rama gitu ya. Ternyata nyambung apa yang kita inginkan, yang kita bikin itu dengan Rama. Begitu. Sebenarnya seperti tadi, ikutin apa yang diinginkan Sinta, yang diinginkan pemerintah itu kolateralnya ke webometrik juga. Jadi biayanya saya nggak bisa bilang Pak Setuju, karena biayanya itu contoh ada biaya untuk insentif penulis, gitu kan? Itu juga komponen biaya kan? Bagaimana penulis kita balapan untuk bisa nulis ke jurnal-jurnal yang katakan chat faktornya tinggi, gitu ya. Impact factor sih, karena dia ngambil dari Simago database-nya kan Scopus dasarnya, bukan dari WOS. Gitu. Ya kayak gitu, biaya-biaya seperti itu. Jadi kalau dikumpulin jadi memang anggaran kampus, jadi semuanya kayak gitu. Oke, ini ada dua lagi Pak. Pertanyaan mungkin terakhir nih dari Pak Gabriel. Jika informasi universitas dari Wikipedia ditangguhkan, mungkin ada solusi atau cara agar dapat update informasi tersebut. Ya mungkin dari kampusnya Pak Gabriel ini lagi ditangguhkan. Kemudian dari Ibu Siti Mutrofin dari Untak Surabaya nih. Jadi mau minta kejelasan, mungkin penegasan. Intinya tidak boleh pakai email domain kampus ya, gitu. Jadi jurnal Google Scholar-nya. Silakan Pak Iwan. Baik. Jadi yang Pak Gabriel itu kenapa kok informasi kampusnya ditangguhkan oleh Wikipedia Indonesia artinya itu ya? Komunitas Wikipedia Indonesia artinya yang menangguhkan, karena dia yang bisa menahan informasi kita itu tidak tampil di Wikipedia adalah dari komunitas Wikipedia yang maksudnya yang admin-adminnya itu ya. Karena Wikipedia juga menyeleksi tulisan. Dia tidak langsung tulisan ketika masuk lantas dia setuju untuk terbit. Saya pernah nulis untuk yang profil Unan itu sempat pakai mental-mental juga dulu. Tapi setelah lihat bahwa ini sebenarnya profil institusi ya masuk. Tapi saya nggak ngerti juga kalau selama ini informasi institusi Pak harusnya sih nggak ada ditangguhkan. Mungkin jangan-jangan di dalamnya ada unsur-unsur marketing mungkin ya, karena dia itu nggak mau dia si Wikipedia-nya kalau seandainya kita tanda kutip jualan di dalam konten jurnal kita, nah itu nggak setuju kawan-kawan di Wikipedia Indonesia itu, atau mungkin di Wikipedia-nya lah gitu ya. Intinya kan Wikipedia itu ensiklopedi. Nah kalau ensiklopedi tentunya informasi, data masuk situ. Tapi kalau seandainya marketing, cari kanal lain mungkin, nah kayak gitu bahasanya. Itu mungkin yang mungkin itu Pak. Solusinya coba di Facebook itu saya ingat ada komunitas Wikipedia Indonesia. Wikipedia Indonesia nanti bisa Bapak telusuri siapa adminnya, lapor aja. Saya dulu juga pernah ada artikel yang saya nulis normal sih, tapi kemudian ada adminnya agak ya apa bahasanya ya, agak terlalu semangat gitu ya, itu disalah-salahin dan ditolak gitu. Kemudian saya ngobrol sama adminnya, itu disetujui setelah itu. Jadi emang dicek seperti itu Pak, karena di Wikipedia Indonesia itu ada komunitasnya, enak bisa ngobrol sama teman-teman, itu juga bisa belajar langsung. Kalau ada teman-teman yang hari ini hadir sudah aktif dengan komunitas Wikipedia, itu baik sekali. Saya dulu pernah ikut di grup itu, tapi setelah itu tidak aktif lagi. Bu Mut, iya Bu. Jadi saya itu ngebuktiin benar. Dan juga pembuktiannya itu dari email dari Isidro yang si kakek, Bapak yang di webometriknya dia sendiri. Jadi saya kasih data Unan,
ini data kami, saya sudah bersih-bersih loh. Ternyata sintaks yang saya pakai itu berbeda dengan yang dia lihat. Enggak, ini masih ada ini dan ini masih saya temukan profil non personal. Dari saya melakukan pembersihan data itu, kemudian sampai dia koreksi dan Unan itu di peringkat 8 itu jeda waktunya hanya 3 atau 4 hari saja. Orang itu dia baca email terus, Bapak itu. Jadi kalau kita kirim email, dia jawab cepat langsung. Jadi ya paling beda time zone aja masalahnya sih, beda area waktu kita saja. Dia cepat responnya kalau kita ini mau belajar gitu ya. UI malah bikin beliau itu jadi doktor honoris causa. Di UI Isidro ini doktor honoris causa, diberikan doktor honoris causa di sana. Gitu mungkin Pak Riang, ada teman-teman. Baik, makasih Pak Iwan. Ini saya pikir sudah tidak ada lagi dan waktu kita juga sudah mau menjelang akhir. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Iwan Arif yang alhamdulillah bisa berkesempatan hadir pada kesempatan siang hingga sore ya, waktu Makassar dan Gorontalo ini Pak. Mudah-mudahan insya Allah kegiatan seperti ini atau Pak Iwan nantinya bisa kembali bersama kami di lain waktu, di lain tema. Yang pasti apa yang sudah kita dapatkan hari ini sangat bermanfaat, khususnya terkait dengan WB Matrix. Hal-hal yang belum sempat kita jangkau itu sudah dijelaskan oleh Pak Iwan tadi. Semoga Pak Iwan senantiasa dalam keadaan sehat-sehat di Padang. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada para peserta, teman-teman kami yang hadir pada hari ini, baik dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan Bapak Ibu dari beberapa kampus yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan marilah kita tutup bersama kegiatan webinar seri yang kedua LPPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo ini mengucapkan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Pak Iwan. Keliruan ya, mohon maaf. Terima kasih. Salah-salah. Mohon maaf Pak Iwan. Assalamualaikum. Ini saya live meeting ya, izin ya. Assalamualaikum. Ya, makasih Pak Iwan. Makasih Bapak Ibu semua. Makasih. Makasih Pak Busro. Mari. Ya. Makasih. Semoga tetap sehat. Makasih Pak Yan. Makasih semuanya. Pamit. Assalamualaikum. Ya, makasih Bu Mut. Salam. Ya, kita live Bapak Ibu.